Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peran Serta Masyarakat. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu yang pertama, Pak Yuni Lailia Hurin Salsabila, yang kedua, Citra Mawasdayo Hantri, yang ketiga, Danada Aulia Rahmah, yang keempat, Eka Wahyu Nur Fitria. Pertama yaitu pengertian peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pendidikan ialah suatu usaha pemberdayaan masyarakat yang artinya mengikut sertakan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pendidikan. Peran serta masyarakat pendidikan memiliki posisi yang sangat berarti dan strategis. Partisipasi masyarakat ini sangat penting bagi perkembangan sekolah, seperti perihal ikatan sekolah dengan masyarakat. Peran serta masyarakat tidak cuma berlangsung dalam aspek permintaan ataupun pengadaan masyarakat saja. Banyak hal yang butuh dicermati dan sangat pentingnya secara langsung bisa memudahkan pelaksanaan kegiatan. Salah satu wujud partisipasi masyarakat adalah dalam pembangunan kebijakan pembelajaran. Partisipasi dapat diartikan seorang secara sadar dalam interaksi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi apabila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan, dan tanggung jawab bersama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tujuan peran serta masyarakat. Tujuan peran serta masyarakat. Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan atau pemberdayaan setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen peran serta masyarakat. Komponen-komponen peran serta masyarakat. Menurut Urianto, tahun 2007, menyatakan yang termasuk komponen masyarakat adalah yang pertama, tokoh masyarakat, yang kedua, tokoh agama, yang ketiga, dunia usaha dan dunia industri, yang keempat adalah lembaga sosial budaya. Tokoh masyarakat itu para orang tua siswa atau anggota masyarakat lain yang peduli dengan pendidikan, yang berasal dari berbagai kelompok, golongan, pekerjaan, dan profesi. Kemudian tokoh agama, seperti ulama, ustadz, pendeta, dan rohaniwan lainnya. Kemudian dunia usaha dan dunia industri, ini seperti pemilik usaha toko, pabrik, dealer, kendaraan bermotor, dan wira swasta yang berada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, lembaga sosial budaya, seperti organisasi profesi, organisasi sosial, para pemuka adat, rukun warga, bahkan organisasi seni budaya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk peran serta orang tua peserta didik dengan masyarakat. Unsur penting partisipasi orang tua adalah tanggung jawab, baik tanggung jawab keluarga maupun sekolah. Ditinjau dari variasi tanggung jawab ini dapatlah dikembangkan kerangka kerja teoritis partisipasi orang tua sebagai satu kontinum, mulai dari paling tinggi tanggung jawab sekolah, sampai yang setara tanggung jawab kedua belah pihak.
Partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang atau sekelompok orang secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan keterlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai pada tahap evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Yang pertama ada partisipasi finansial, berupa dukungan dana sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masyarakat. Yang kedua ada partisipasi material, diwujudkan dengan sumbangan bahan-bahan yang berkenaan dengan material bangunan untuk menyempurnakan bangunan, ruang, dan tempat untuk kegiatan belajar agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga ada partisipasi akademik. Kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik yang lebih berkualitas. Yang keempat ada partisipasi kultural, perhatian masyarakat terhadap terpeliharanya nilai kultural dan moral yang terdapat di lingkungan sekitar sekolah sehingga sekolah mampu menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Yang kelima ada partisipasi evaluatif, keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengendalian dan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan sehingga masyarakat dapat memberikan umpan baik dan penilaian terhadap kinerja lembaga pendidikan. Yang selanjutnya ada peranan orang tua, peserta didik, dan masyarakat dalam program kerja humas. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional yang di dalamnya memuat bahwasannya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Yang kedua, masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Masyarakat juga sangat berperan penting dalam peningkatan mutu pendidikan, yaitu dapat memberikan kontribusi gagasan atau ide-ide bantuan tenaga dan penyumbangan keahlian kreativitas tertentu. Selanjutnya adalah kesimpulan. Peran serta masyarakat dalam pendidikan memiliki posisi yang berarti dan strategis. Partisipasi masyarakat ini sangat penting bagi perkembangan sekolah, seperti perihal ikatan sekolah dengan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pendidikan ialah suatu usaha pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pendidikan, yang artinya mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pendidikan. Masyarakat perlu menolong penyelenggaraan pendidikan supaya mutu perkembangan pendidikan bisa dipacu dengan segera, yang pada akhirnya mutu masyarakat dapat meningkat. Demikian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.